Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba untuk merakit sebuah micin, dikenal juga dengan hub ya, atau micro drone, yang modelnya kayak gini, ada bulat-bulat empatnya. Nah, di sini yang saya punya adalah sebuah frame ukuran 85 mili. Kemudian juga dinamonya 4 buah. Untuk 85 mili ini harus sama ya. Kalau kita beli dinamo dan frame harus cocok. Karena untuk micin sendiri itu ada berbagai macam ukuran. Yang pertama kalau nggak salah yang 65 mili yang paling kecil. Terus yang kedua yang 716 atau sekitar 7 mili, 7 cm ya, 7 mili lah, 7 milimeter. 7 cm ya, sorry. Pokoknya ada 3 lah, saya lupa. Karena saya cuman punya yang besar sama yang kecil. Nah, yang kecil ini kalau perbandingannya kayak gini. Sorry. Nah, ini kecil ya. Ini Apex GD65 drone mainan, udah buluk ya. Nah, kayak gini modelnya perbandingannya. Ini yang 85 mm, ini yang 65. Oke. Nah, ingat ya, jangan lupa kalau beli frame sama dinamo harus matching. Kemudian selain itu saya juga punya sebuah kamera FPV. Di sini saya punya TX06 yang sudah saya modifikasi. Ini antenanya saya panjangin, saya ganti dengan antena yang lebih panjang tentunya, karena yang asli itu putus copot. Nah, di sini saya tunjukin sedikit. Di sini saya kasih lem apa ya? Lem besi atau apa ya? Saya nggak tahu. Pokoknya yang 2 buah lem dicampur, yang lem putih sama lem hitam. Nanti akan mengeras. Dan ini saya coba, mudah-mudahan sih kuat, karena kemarin sempet hilang antenanya karena solderannya nggak kuat, terus hilang di lapangan, pas nerbangin jatuh hilang. Kemudian saya juga punya sebuah FC nya saya ambil atau saya beli yang model gini tuh, lihat kan, FC Hub Lite versi 1.1 2020 0108. Nah, di sini enaknya FC ini dia sudah menyediakan step up 5 volt atau kurang lebih hampir 5 volt lah. Saya udah cek dan itu kurang lebih hampir 5 volt, dan itu sangat berguna untuk kamera nanti. Karena kamera itu biasanya 5 volt yang dibutuhkan, itu mungkin ada yang 3 atau ada yang 5 ya. Saya kurang tahu, tapi yang jelas kalau di sini udah menyediakan 5 volt atau 4 sekian volt, itu sudah sangat-sangat cukup untuk membuat kamera FPV kita berfungsi dengan baik, sehingga kita bisa melihat atau kita bisa menyaksikan ya, menikmati lah penerbangan drone dengan sangat nyaman gitu. Kemudian selain itu saya juga punya ini, ada kanopi lentur banget, terbuat dari 3D printing. Jadi saya cukup puas dengan ini, dia tidak pecah. Lain dengan saya punya juga satu kanopi yang terbuat dari plastik kayak gini nih, ini udah pecah ya, nggak sengaja saya throttle-nya saya tekan terus dia nabrak ke atap, pecah kayak gini. Jadi kalau dengan 3D printing kayak gini ya kayaknya sih nggak bakalan pecah karena lentur banget. Kemudian saya juga punya baling-baling propeller yang ukurannya, nah ini harus juga matching dengan frame ya. Ini ukurannya 48 mili, diameternya 48 mm. Jadi harus pas tuh kan, jadinya pas. Kalau emang kita belinya pas, nanti propellernya, maka ketika dipasang di frame juga pas dan akan optimum dalam mengangkat beban drone nanti ketika terbang. Di sini juga diameter dari shaft atau apa namanya, pokoknya shaft ya, ini diameternya 1 mm. Jangan sampai lupa nih teman-teman, kalau beli propeller, frame sama dinamo itu harus sama, harus matching. Oke, kita langsung mulai saja bagaimana cara merakit drone mini. Baik, yang pertama kita pasang terlebih dahulu karet apa nih, karet nggak tahu karet apa namanya, yang jelas ini udah disediakan, kalian udah dapat ini ketika kalian beli FC ya. Oh ya, satu hal lagi saya lupa nih, untuk FC nya saya udah modifikasi sedikit. Jadi kalau di bagian sini saya udah modifikasi sedikit, saya tambah ini kan. Nah, ini untuk kamera ya, ini yang step up yang saya tadi bilang. Di sini ini udah saya solder jadi
solderannya nggak terlalu bagus. Oke lah, yang penting fungsi ya. Nah, sini ya. Di sini step up yang tadi saya bilang, yang nanti kita akan salurkan ke kamera FPV. Kemudian yang sudah saya modifikasi adalah bagian yang ini. Nah, bagian ini sudah saya modifikasi ya, saya tambahkan satu colokan ini ya, yang nanti saya gunakan untuk buzzer. Nah, apa itu buzzer? Buzzer itu cuman suara bunyi yang melengking ya, yang nanti akan berguna ketika pencarian drone. Jadi manakala drone kita jatuh di sebuah tempat karena drone-nya kan berukuran kecil ya, jadi kalau jatuh di lapangan aja yang luas itu kadang kita bingung di mana nih drone-nya, kita harus nyari-nyari dulu. Tapi kalau sudah ada buzzer, kita tinggal nyalakan buzzer, kita akan mudah untuk mencari drone di mana drone tersebut jatuh. Oke, jadi seperti ini ya pemasangannya. Di sini saya nggak tahu nih harus gimana. Yang jelas coba kalian perhatikan, kalau kalian memiliki FC yang sama, kalian bisa coba solder bagian ya ini. Untuk plusnya arahin ke sini deket antena ya, ini antena ya, ini di sebelah sini ya, sebelah kanannya ini LED sebenarnya. Jadi saya cuma numpang ke LED ini, jadi power yang di LED kita paralel masuk ke buzzer gitu. Dan untuk ground atau minusnya kalian bisa ambil dari minus yang di sini yang 5 volt, step up 5 volt, output step up 5 volt, bisa ngambil dari situ atau ngambil dari langsung minus baterai juga nggak masalah. Oke, seperti itu modifikasi simple. Kita lanjutkan ke perakitan. Oke, let's up. Pertama pasang dulu karet damper, kalau nggak salah namanya karet peredam ya. Kita pasang dulu karet peredam. Nah, kemudian kita coba lihat dulu framenya. Framenya itu seperti ini ya. Ini framenya sudah kusam karena sebenarnya ini bukan ngerakit dari baru, saya cuman merakit ulang karena drone ini cukup kotor, jadi saya pengen bersihin. Saya bersihin dulu, kemudian saya rakit ulang, dan akhirnya sekali lah saya bikin videonya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Untuk pertama kali lihat dulu framenya, kita harus menentukan arah frame terlebih dahulu. Arah depan mana, arah kanan mana, kiri mana, belakang mana. Nah, biasanya arah depan sama belakang itu akan searah dengan arah baterai. Ini kan baterai nih. Ya, ini baterai, di bawah ini baterai. Ya. Ini sebuah tempat untuk baterai. Ini saya coba tunjukkan baterainya. Baterainya seperti ini. Saya ambil yang 650 mAh 3,8 volt. Nanti kan seperti ini baterainya. Nah, jadi kita bisa menentukan arah depan yang ini atau yang ini, terserah. Oke, tapi saya biasanya saya pengen yang ini aja deh ya. Sama aja sih sebenarnya, nggak ada masalah. Oke, jadi kalau udah kita tentukan arah depan, kita lihat di bagian FC-nya ya. FC-nya biasanya juga sudah ada arah depan belakangnya, dan ini seperti ini ya. Jadi arah depannya ini, arah depan ini ikut tanda panah yang di FC ya. Oke, kita langsung pasang aja. Setelah terpasang seperti ini, kita bisa mulai pasang. Coba kita pasang dulu dinamo ya. Nah, dinamonya ada dua jenis sebenarnya ya. Dari keempat dinamo ini ada dua jenis, masing-masing memiliki dua jenis. Yang pertama adalah yang searah dengan jarum jam atau CW, dan yang satunya adalah yang tidak searah dengan jarum jam atau CCW. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika pemasangan, arah putaran itu harus masuk ke dalam frame. Ini frame. Jadi arah putaran setiap dinamo itu harus menuju ke dalam frame. Oke, contoh yang sebelah sini ya. Contoh yang sebelah sini yang kanan atas. Ini maka putaran dinamonya harus seperti ini, harus ke dalam frame ya. Ingat, harus ke dalam frame. Jadi putarannya ke sini. Ini kan frame. Jadi putarannya adalah set. Nah, begini kan, set, muter ke sini, ke kiri berarti dia ke sini, ke arah frame.
ke arah frame. Nah, demikian juga yang sebelah kirinya itu juga ke dalam frame, maka dia harus berlawanan dengan yang sini kan, ke sini. Ya, seperti itu. Sama juga yang belakang juga sama ke sini, berarti kan ke dalam frame ya. Dalam frame semua. Jadi semuanya masuk ke frame anginnya itu. Sehingga si drone bisa terbang. Gitu loh ya. Itu yang harus diingat. Jadi nggak perlu bingung. Pokoknya patokannya itu masuk ke frame. Nah, di sini kalau dinamo yang saya punya, yang arah jarum jam itu yang ini, yang cewek itu yang warnanya merah sama biru. Sedangkan yang hitam sama putih itu adalah cewek atau yang berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, saya akan langsung memasang aja. Karena jarum jam itu kan dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan gini ya, muter gini kan jarum jam. Ya, coba kita lihat. Nih, arahnya kan ke kanan ya. Oke, berarti cewek atau jarum ya clockwise itu ke sini. Ya, ke sini. Muter gini. Berarti saya pasang di yang sebelah sini karena yang diharapkan dari dinamo ini muternya gini. Berarti kan searah jarum jam. Oke, saya pasang aja. Nah, sama ya. Ini juga searah jarum jam. Jadi berlawanan diagonal gini modelnya, pemasangannya. Juga kan sama aja ke sini. Muter ke sini, ini ke sini. Jadi peletakannya diagonal. Ya. Nanti yang diagonal yang lainnya diperuntukkan untuk yang cewek atau yang tidak searah jarum jam. Terpasang. Nah, sekarang kita pasang si ini colokan dinamonya ini ke FC. Oke. Untuk pasangnya gampang. Pokoknya sudah ada slot-slotnya, yang paling dekat aja pasanginnya. Jadi kayak dinamo ini kita pasangnya di sini. Yang ini ya. Yang ini kita pasang di sini. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, ini saya sudah rapihkan perkabelannya. Saya gulung gini ya. Teman-teman juga bisa nyoba. Karena si kabel dari dinamo LDARC ini terlalu panjang. Jadi harus dirapikan, kalau enggak nanti semerawut, bisa nyantol-nyantol ketika nerbang, kan nggak seru. Nah, gampang saja sih untuk masang dinamonya, cukup dimasukkan ke slot yang paling dekat dengan posisi dari dinamo. Sekarang kita akan coba apakah perputarannya sudah benar. Nah, caranya kita harus langsung coba binding dengan remote. Ini saya punya jumper T-Lite. Oke, kita coba nyalakan dulu remote-nya. Saya coba ganti dulu ya. Ini dia, kelihatan ya. Saya coba, ini saya udah binding sebenarnya. Gampang sih cara binding. Nanti saya tunjukkan caranya. Pertama nyalakan dulu drone-nya ya. Oke. Nah, ini kelap-kelip, artinya dia belum terbinding atau belum terkoneksi ke remote-nya. Nah, kita untuk mengkoneksikan, kita masuk ke model ya. Ini saya udah namanya colotro. Jadi drone ini namanya colotro karena dia suka colotro ya, suka kotor-kotoran gitu. Nah, kita coba sebentar, fokus dulu. Nah, sini yang perlu diperhatikan, cukup dalam memilih atau mengkonfigurasi binding ini, yang dipilih adalah di bagian internal RF, itu pilih multi, kemudian tipenya bayang, kemudian subtype-nya STD, dan CH ring-nya ini CH1 sampai 16. Kemudian juga, nah setelah itu baru kalian langsung ke BND ya. Kemudian nanti tekan bindingnya. Coba kita lihat. Ya, lihat masih kelap-kelip ya. Terus saya tekan binding. Tuh.
dia udah nggak kelap-kelip lagi, udah nyala solid lah istilahnya, nyala tetap gitu kan. Nah kita coba sekarang arming kalau nggak salah saya pakai yang ini, channel yang SWC. Oke. Nah udah nyala ya. Cara ngeceknya kita cukup pegang aja si ujung dari dinamo dan ikutin pergerakannya kemana, apakah sudah benar ke arah dalam frame atau belum. Ayo kita coba dulu dari mulai sini ya. Oke, dia masuk ke frame yang ini. Sorry. Oh iya, udah masuk juga ke sini. Betul. Ini masuk. Ini masuk. Oke, sudah benar. Sip. Nah, oke, sudah benar ya. Sekarang kita bisa coba mematikan dulu biar baterainya hemat. Nah. Oke, saya juga matikan dulu remote. Nah, selanjutnya kita bisa langsung pasang FPV kamera. Sebelum pasang saya butuh selotip. Masang kamera gampang, jadi kalian bisa otomatis lah, bisa kayaknya, tidak perlu terlalu banyak tutorial. Kayak gini ya. Oh keren ya. Colokin dulu. Ini harus hati-hati, harus bener posisi plus sama plus ya. Kamera itu harus bener, plus sama plus, minus sama minus. Kalau salah sedikit saja atau kebalik bisa keluar jin. Nah udah, tinggal dibaut aja. Oke, sudah jadi teman-teman, tinggal pasang propeller. Untuk pemasangan propeller juga tidak boleh sembarangan, harus ada arahnya. Nah jadi kalau kita perhatikan patokannya cukup lihat dari propellernya juga harus dia harus benar ya. Jadi gini nih, karena semua putaran dinamo harus ke dalam frame, maka perhatikan juga ketika mutar itu harus membawa angin. Jadi kayak gini ya. Jadi gini model baling-balingnya tuh. Nah ini kan ada apa ya, saya jelasinnya bingung. Pokoknya gini lah. Ini ada lubang ini nanti yang buat angin masuk ke dalam frame. Jadi gini nanti. Ces gitu muter ya. Jadi harus gini. Jangan kebalik. Kalau kebalik nanti nggak terbang. Jadi kalau kayak gini ya, karena dia akan membawa angin ya masuk ke dalam frame, maka saya taruh di sini dulu. Di bagian atas kanan. Oke, sudah. Nah, sekarang mari kita coba apakah dia bisa terbang atau enggak. Saya pasang baterai dulu. Saya belum pasang buzzer ya. Pasang buzzer nanti aja lah ya. Saya udah pengen nerbangin jadi nggak sabar nih. Oke. Keren. Ini kelap-kelip karena saya matikan remote-nya. Saya coba nyalakan. Welcome to OpenTX. Welcome juga. Acro mode on. Engine off. Normal mode. Nah, sudah auto binding ya. Jadi pertama kali doang kita cukup membinding manual. Selanjutnya habisnya udah otomatis auto binding. On. 1 minute. Saya takut nih mau nerbangin. Ntar. Light mode active. Mode on. Oke, ini udah jalan ya. Oke, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan tutorial ini atau video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.